Novitalia Sagala. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan yang ada pada manusia. Nah, kita ketahui bahwa makanan agar dapat dipergunakan oleh tubuh, maka diperlukan adanya proses pencernaan yang mana berfungsi untuk menyederhanakan molekul-molekul tersebut untuk dapat diserap dan kemudian dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, enzim memegang peranan yang paling penting dalam pencernaan ini, di mana enzim dihasilkan di dalam usus dan berfungsi untuk membantu menghancurkan makanan. Proses penyederhanaan makanan terjadi baik secara mekanik maupun secara kimiawi, serta pembuangan sisa-sisanya di lambung oleh berbagai struktur yang tergabung dalam sistem pencernaan. Pencernaan mekanik adalah cara menghaluskan atau memecah makanan dengan menggunakan otot-otot dan alat bantu lainnya. Sedangkan pencernaan mekanik berlangsung saat makanan berada di dalam rongga mulut, dan dalam hal ini gigi mengunyah dan memotong makanan, sedangkan lidah mengatur posisi makanan sebagai zat pelarut dan pelumas, yaitu ludah. Ludah berperan sebagai pengaduk makanan agar manusia mudah untuk menelan makanan tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan organ-organ pada pencernaan manusia. Nah, yang pertama ada rongga mulut, di mana mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Bagian mulut adalah di mana ada lidah dan gigi. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan dan memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan dan agar mudah untuk ditelan. Nah, gigi terdiri dari gigi seri dan gigi taring dan gigi geraham. Gigi di sini berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan lebih halus dan mudah ditelan. Kemudian, organ yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan berfungsi menjadi lorong yang digunakan untuk memasukkan makanan yang telah selesai dikunyah dan diproses di dalam mulut agar makanan tersebut dikirim ke dalam lambung. Nah, di sini gerakan peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar melewati kerongkongan menuju ke dalam lambung. Kemudian, yang ketiga ada lambung. Nah, lambung berbentuk seperti kantung, yang mana dia menggelembung dan letaknya pada bagian kiri di dalam rongga perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu lambung yang memiliki fungsi menghaluskan makanan dan menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membasmi kuman atau mikroorganisme yang ikut masuk pada makanan. Kemudian berikutnya ada usus halus, di mana usus halus memiliki beberapa bagian, di antaranya ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus halus memproduksi enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa enzim trypsin dan sukrase. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian berikutnya ada usus besar. Bisa kamu lihat, usus besar merupakan saluran panjang permukaan dinding yang mengalami penyempitan
dan penonjolan yang tersusun atas usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Di dalam usus besar juga terjadi pembentukan vitamin K yang berperan untuk pembekuan darah. Kemudian ada kelenjar pankreas. Di sini ada kelenjar pankreas, di mana kelenjar pankreas ini dia terlentang di rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limpa. Kelenjar pankreas berfungsi menghasilkan hormon insulin, yaitu untuk mengatur kadar gula dalam darah. Kemudian berikutnya ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, di mana fungsi hati menghasilkan cairan empedu yang ditampung di dalam kantong empedu. Hati juga berfungsi menawarkan racun, kemudian mengubah provitamin A menjadi vitamin A, dan menjaga keseimbangan zat makanan di dalam darah. Kemudian yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh yang telah dibentuk di colon atau usus besar, dan di mana proses pengeluaran feses melalui anus disebut defeksi. Nah, pada video kali ini dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia di dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan-kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ di dalam bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan manusia dimulai dari proses masuknya makanan ke dalam mulut, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut oleh gigi atau pencernaan mekanik, kemudian proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim atau pencernaan kimiawi, penyerapan nutrisi dan pembuangan sisa makanannya. Nah, itulah sistem pencernaan manusia dan organ-organ yang berfungsi di dalam proses pencernaan manusia.